Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kuadran. Oh ya, masalah kuadran ini saya jelaskan dulu. Seperti teman-teman ketahui, satu putaran itu kan 360 derajat ya. 360 derajat itu kita bagi ke dalam 4 kuadran seperti ini. 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut kuadran 1. Jadi setiap sudut yang berada di antara ini, ya, di antara 0 sampai 90 derajat dia masuknya ke kuadran 1. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut kuadran 2. 180 sampai 270 derajat ini kuadran 3, dan 270 sampai 360 derajat ini kuadran 4. Nah, hubungannya dengan nilai trigonometri, untuk setiap sudut yang berada di kuadran 1, semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen, semuanya pasti positif jika sudutnya berada di kuadran 1. Kemudian, untuk sudut yang berada di kuadran 2, yang positif adalah sin. Sin dan kebalikannya ya. Kebalikan dari sin apa? Kosekan kan? Jadi yang positif di kuadran 2 adalah sin dan kebalikannya. Kemudian, untuk sudut yang berada di kuadran 3, yang positif adalah tan. Tan dan kebalikannya. Kebalikan dari tan adalah kotangen. Ini udah saya bahas di video sebelumnya ya. Dan untuk sudut yang berada di kuadran 4, yang positif adalah cos. Cos dan kebalikannya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit trik agar teman-teman gampang mengingat nilai positif trigonometri di keempat kuadran ini. Ingat aja kalimat semanis cinta tanpa kosmetik. Ya, semanis artinya di kuadran 1 itu semua positif. Sinta artinya di kuadran 2 itu sin yang positif. Tanpa artinya di kuadran 3 itu tannya yang positif. Kosmetik artinya di kuadran 4 ini kosnya yang positif. Oke, semanis, sinta, tanpa kosmetik. Gampang kan? Oke, sekarang kita bahas nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 ya. Karena ini syarat agar teman-teman bisa mencari nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Syaratnya teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Beberapa sudut istimewa di kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, inilah beberapa sudut istimewa di kuadran 1. Nah, sekarang kita mulai dari sin. Untuk sin, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar ya. Kita mulai dari sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Kemudian sin 30 itu adalah setengah. Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2. Ini kan semakin besar kan. Kemudian sin 60 itu setengah akar 3. Dan sin 90 ini setengah akar 4. Gampang kan? 0. Atau ini boleh juga teman-teman tulis setengah akar 0. Ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 0 kan 0. 0 kali setengah, jelas ini nilainya adalah 0. Akar 1 itu 1 kali setengah, dia nilainya adalah setengah. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 kan 2 kali setengah. Oh, ternyata sin 90 nilainya adalah 1. Gampang kan? 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk cos itu kebalikan dari sin. Semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Jadi kita balik aja posisi sin. Kita lihat dari kanan, ini kan 1. Kita tulis di sini 1. Kemudian setengah akar 3. Kemudian setengah akar 2. Kemudian setengah kita tulis di sini. Kemudian 0 kita tulis di sini. Gampang kan? Jadi kalau teman-teman ingat sin, maka cos itu tinggal kita balik aja posisinya. Nah, untuk tan itu adalah sin dibagi cos ya. Jadi kalau kita udah dapet sin dan cosnya, tinggal kita bagi aja. 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Kemudian setengah dibagi setengah akar 3, gini. Setengah kita bagi dengan setengah akar 3. Ini kan kita coret aja kan? Jadi kita peroleh 1 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3 kan 3. Ini 1. 1 kali akar 3, akar 3. Oh, ternyata setengah dibagi setengah akar 3 itu 1 per 3 akar 3. Kemudian untuk tan 45 derajat, ini kita bagi sin dengan cos. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? 1 kan? Kemudian untuk tan 60 derajat, setengah akar 3 kita bagi dengan setengah. Setengah akar 3 kita bagi dengan setengah. Ini kan kita coret aja setengahnya kan? Berapa? Akar 3. Kemudian untuk tan 90 derajat,
Ini kita bagi 1 dengan 0. Ingat, kalau 0 sebagai pembagi itu tidak terdefinisi. Seperti ini. Nah, inilah beberapa nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 yang wajib teman-teman ketahui. Sekali lagi, ini wajib teman-teman ketahui. Harus berada di luar kepala ya. Jadi ketika kita mencari berapa sin 45 derajat, udah langsung teman-teman tahu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Syarat utama teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Pokoknya ini harus tahu dulu, karena ini akan kita gunakan lagi. Contohnya, kita akan menentukan berapa nilai dari cos 150 derajat. Nah, yang pertama teman-teman lihat 150 derajat ini dia berada di kuadran mana? Dia kan lebih dari 90 kurang dari 180 kan. Kalau kita gambarkan tuh seperti ini. Oh, ternyata 150 derajat dia berada di kuadran 2. Ingat, di kuadran 2 yang positif adalah sin. Karena di sini cos berarti nilainya akan negatif. Jelas? Nah, langkah berikutnya, teman-teman pikirkan 150 derajat ini berapa kurangnya dari 180 derajat. Jadi untuk kuadran 2, yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari sini. Jadi 180 derajat ini yang menjadi patokan atau menjadi acuannya ya. Coba 150 ini berapa kurangnya dari 180? Kurangnya kan 30 derajat. Maka cos 150 ini akan sama dengan cos 30 derajat tapi nilainya negatif. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Maka kita peroleh ternyata cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Sekarang kita coba lagi. Berapakah cos 225 derajat? 225 derajat ini di kuadran berapa? Dia kan lebih dari 180 kan? Maka 225 derajat dia berada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif kan tan. Jadi cos ini nilainya pastinya negatif. Nah, untuk kuadran 3 yang perlu teman-teman pikirkan adalah berapa lebihnya dari 180 derajat. 225 ini lebihnya berapa dari sini? 45 derajat kan? Jadi cos 225 ini akan sama dengan cos 45 derajat tapi nilainya negatif. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi kita peroleh cos 225 derajat adalah negatif setengah akar 2. Oke, sekarang kita coba lagi menentukan cos 330 derajat. 330 derajat ini berada di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi nilainya ini jelas positif ya. 330 derajat. Nah, untuk sudut yang berada di kuadran 4 yang menjadi acuannya adalah 360 derajat. Kita pikirkan berapa kurangnya dari 360 derajat. Ini kurangnya berapa coba? 360 dikurangi 330. Ternyata kan kurangnya 30 derajat. Jadi ini akan sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 kan? Jadi ini nilainya positif setengah akar 3. Nah, ini cara menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Jadi tidak perlu teman-teman hafal, yang penting teman-teman udah tahu nilai trigonometri di kuadran 1. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Oke, sekarang kita coba latihan menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Yang pertama kita akan mencari nilai sin 240 derajat. Ingat langkah pertama, tentukan dulu sudut ini berada di kuadran berapa. 240 derajat ini kan ada di kuadran 3 kan, antara 180 dan 270, ya enggak? Di kuadran 3 yang positif kan tan. Maka sin 240 derajat ini pasti nilainya negatif. Kemudian untuk kuadran 3 ini lebihnya berapa dari 180? Ini sama aja dengan 180 tambah 60. Ternyata kan lebihnya 60 derajat kan. Jadi ini akan sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Jadi dapat ternyata sin 240 derajat adalah negatif setengah akar 3. Gampang kan? Kita coba lagi. Berapakah nilai dari cos 135 derajat? Ini kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Ini kuadran 2. Untuk kuadran 2 yang positif adalah sin. Maka untuk cos dia nilainya adalah negatif. Untuk kuadran 2 yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari 180.
Ayo, 135 ini sama aja dengan 180 dikurangi 45 derajat. Jadi nilainya akan sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Dan ini nilainya negatif karena berada di kuadran 2. Kita lanjut, ketiga, kita akan menentukan nilai sin 120 derajat. 120 ini berada di kuadran 2 kan? Kuadran 2 nilai sinnya jelas positif. Ya. Sekarang kita pikirkan ini kurangnya berapa dari 180 derajat. 120 ini sama aja dengan 180 dikurangi 60. Jadi sin 120 akan sama dengan sin 60. Berapa tuh? Setengah akar 3. Positif ya. Positif setengah akar 3. Kita lanjut contoh keempat. Berapakah nilai dari tan 210? Ini ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif adalah tan, jadi ini nilainya positif. Sekarang kita cari ini lebihnya berapa dari 180 derajat. 210 sama aja dengan 180 ditambah 30. Ternyata lebihnya adalah 30. Tan 30 berapa? Tan 30 adalah 1/3 akar 3 ya. Jadi tan 210 derajat /, adalah positif 1/3 akar 3. Oke, kita lanjut. Berapakah nilai dari sin 11/6 pi? Pi ini adalah pi radian, udah saya bahas pada video sebelumnya. Untuk nilai pi radian itu nilainya sama aja dengan 180 derajat ya. Jadi ini sama aja dengan sin 11/6 kali 180 derajat. 180 derajat dibagi 6 kan 30 derajat. 30 derajat kali 11 berarti ini sama aja dengan sin 330 derajat. Sin 330 ternyata ini ada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif kan cos. Jadi nilai sin adalah negatif. Untuk kuadran 4 yang perlu diperhitungkan adalah berapa kurangnya dari 360. Ternyata ini kan kurangnya 30 kan. Sin 30 itu setengah. Jadi negatif setengah. Oke, kita lanjut. Berapakah nilai dari cos pi radian? Pi radian itu nilainya kan 180 derajat, berarti kita akan mencari nilai cos 180 derajat. 180 derajat ini berada di antara kuadran 2 dan 3. Kuadran 2 yang positifnya sin dan kuadran 3 yang positifnya kan tan. Jadi ini pasti nilainya negatif. Ya. Mau teman-teman anggap ini di kuadran 2 boleh. Berarti kita pikirkan ini berapa kurangnya dari 180. Ya, kurangnya berarti 0 derajat kan? Jadi akan sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi cos pi nilainya adalah negatif 1. Kita lanjut. Berapakah nilai dari tan 3/4 pi? Tan 3/4 pi-nya itu sama aja dengan 180 derajat. 180 kita bagi 4 itu 45. 45 kali 3 135 ya. Jadi kita mencari tan 135 derajat. Ini kan kuadran 2. Kuadran 2 yang positif itu sin. Jadi ini nilainya pasti negatif. Untuk kuadran 2, berapa kurangnya dari 180? Ini kurangnya berapa? 45 kan? Tan 45 itu 1. Jadi nilainya adalah negatif 1. Kita lanjut. Berapakah nilai dari cos 5/4 pi? Cos 5/4 kali pi-nya itu 180 derajat. 180 dibagi 4 itu 45. 45 kali 5 itu 225. Cos 225. Ternyata ini berada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif kan tan. Jadi ini nilainya negatif. Nah, untuk kuadran 3, berapa lebihnya dari 180? Lebihnya berapa? 45 kan? Cos 45 itu setengah akar 2. Gampang kan? Oke, sekarang kita akan belajar materi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Kita bahas dari bagian yang pertama tentang aturan sinus. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC seperti ini, dengan sudut-sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian sisi yang berada di depan sudut A, ini kan sudut A, ini sisi yang berada di depannya, kita sebut aja sebagai sisi A. Kemudian sisi yang berada di depan sudut B, ini sudut B, berarti sisi yang sebelah sini, ini kita sebut aja sebagai sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C,
ini sudut C dan ini sisi yang berada di depannya. Kita sebut aja sebagai sisi C. Nah, pada segitiga ABC ini akan berlaku perbandingan jika kita bagi suatu sisi, misalnya sisi A kita bagi dengan sin sudut yang berada di depannya, A kita bagi dengan sin A, nilainya akan sama dengan sisi B kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, B per sin B. Dan akan sama dengan sisi C kita bagi dengan sin sudut yang berada di depannya, C per sin C. Nah, perbandingan ini yang disebut dengan aturan sinus karena menggunakan sin. Nah, aturan sinus ini bisa kita gunakan untuk mencari suatu sisi atau suatu sudut jika diketahui suatu sisi dan sudut yang berada atau yang saling berhadapan. Contoh soal seperti ini. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR-nya 8 cm, kemudian panjang QR-nya 4 akar 6 cm dan sudut P-nya adalah 60 derajat. Pertanyaannya, berapakah atau tentukanlah besar sudut PQR. Nah, supaya teman-teman bisa melihat bahwa ini bisa kita gunakan aturan sinus pada soal ini, kita buat aja segitiganya ya. Segitiga PQR, kemudian yang diketahuinya panjang PR 8, panjang sisi PR itu yang sebelah sini ya. Ini panjangnya 8. Kemudian panjang sisi QR itu 4 akar 6. QR itu sebelah sini ya. 4 akar 6. Kemudian diketahui juga sudut P-nya 60 derajat. Sudut P itu sebelah sini. Ini 60 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar sudut PQR. Sudut PQR berarti sudut sebelah sini, teman-teman. Atau teman-teman lihat bagian tengahnya aja. Sudut PQR ini berarti sama aja dengan sudut Q ya. Nah, kita misalkan sudut Q ini atau sudut PQR ini sebagai alfa dan kita akan mencari berapa besar alfanya. Coba teman-teman perhatikan di sini yang diketahui yang warna biru ini, sisi QR ini diketahui kan, kemudian sudut yang ada di depan sisinya juga ini diketahui. Kemudian kita akan mencari alfa dan sisi yang berada di depan sudut alfa juga ini diketahui. Jadi di sini kelihatan bahwa kita bisa menggunakan aturan sinus di sini. Jadi kita gunakan aturan sinus, teman-teman. Jika sisi QR yang 4 akar 6 ini kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, berarti sin 60 ya. 4 akar 6 per sin 60 derajat, nilainya akan sama dengan 8 kita bagi dengan sin sudut yang di depannya. 8 per sin alfa. Nah, ini aturan sinus. Nah, sekarang ini tinggal kita kali silang aja ya. 4 akar 6 ini teman-teman kalikan dengan sin alfa. Dan 8 ini kita kalikan dengan sin 60 derajat. Jadi kita peroleh 4 akar 6 sin alfa sama dengan 8 kali sin 60 derajat. Kemudian 4 akar 6 ini kan sebagai pengali di ruas kiri ya. Kalau ke ruas kanan ini berarti kita bagi. Jadi kita peroleh sin alfa sama dengan 8 kali sin 60 derajat kita bagi dengan 4 akar 6. Nah, sekarang kita cari sin 60-nya. Sin 60 derajat ini kan sudut istimewa ya. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi sin alfa ini sama dengan 8 kali setengah akar 3 kita bagi dengan 4 akar 6. 8 kali setengah akar 3 berapa? Berarti 4 akar 3 kan? 8 kali setengah kan 4. 4 akar 3 kita bagi dengan 4 akar 6. Ini teman-teman coret aja 4-nya. Jadi kita peroleh akar 3 per akar 6. Karena sama-sama akar, ini bisa kita tulis jadi akar 3 per 6. Atau 3 per 6-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2, ya nggak? Jadi akar 1 per 2. Sama-sama akar, kita pisah bentuk akarnya. Ini sama dengan akar 1 per akar 2. Akar 1 berapa? Akar 1 itu kan 1. Akar 2 ini tetap akar 2. Nah, sekarang ini kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2 per akar 2. Jadi kita peroleh akar 2 kali akar 2 kan 2. 1 kali akar 2, ini akar 2. Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Nah, jadi kita peroleh ternyata sin alfa adalah setengah akar 2. Coba, berapa sudut istimewa yang nilai sinnya adalah setengah akar 2? Berapa? 45 derajat kan? Jadi ternyata alfanya adalah 45 derajat. Sin 45 kan setengah akar 2, ya enggak? Nah, jadi besar sudut PQR atau besar sudut Q adalah 45 derajat. Oke, inilah salah satu contoh penerapan aturan sinus untuk mencari besar sudut
pada segitiga jika diketahui sisi yang berada di depan sudut tersebut dan diketahui sisi lain dan sudut lain yang saling berhadapan. Selain ini akan ada soal lain yang nanti akan saya berikan di akhir video dan akan saya bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke aturan kosinus. Oke, sekarang kita lanjut bahas aturan kosinus. Misalnya diketahui segitiga ABC seperti yang tadi, dengan sisi A ini berada di depan sudut A, sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Misalnya diketahui dua buah sisi, misalnya di sini diketahui sisi B dan C dan sudut yang mengapit kedua sisi tersebut, yaitu sudut A. Ya, misalnya diketahui sisi B dan C dan sudut A. Nah, kita bisa mencari panjang sisi yang lain, teman-teman. Kita bisa mencari panjang sisi A. Caranya, kita gunakan aturan kosinus seperti ini. A kuadrat akan sama dengan sisi lain ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat. B dan C-nya kan diketahui. Kemudian dikurangi 2 kali BC. Kemudian kita kalikan dengan cos sudut yang ada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos A. Dan ini juga merupakan sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Oke, nah ini aturan kosinus yang pertama. Nah, sekarang gimana jika yang diketahuinya adalah sisi A dan sisi C serta sudut yang diapit oleh kedua sisi ini? Kita bisa mencari sisi B, panjang sisi B. Caranya seperti yang tadi, B kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos sudut yang ada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos B. Kemudian jika diketahuinya sisi A dan sisi B serta sudut C, kita bisa mencari panjang sisi C. Caranya sama aja, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos C. Nah, teman-teman coba perhatikan polanya, karena polanya ini sama. Jadi misalnya kita mau mencari sisi A kuadrat ini sama dengan sisi lain selain A itu kan B dan C kan. B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali kedua sisi yang diketahui kita kalikan, kemudian kita kali dengan sudut yang ada di depan sisi yang kita cari gitu. Oke, inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, panjang AC 3 cm, dan sudut A diketahui 60 derajat. Tentukanlah panjang BC. Oke, ini kita buat dulu segitiganya. Segitiga ABC. Diketahui panjang sisi AB-nya 6, sisi AB itu sebelah sini ya, ini 6. Kemudian panjang sisi AC-nya 3 cm, AC itu yang sebelah sini, ini panjang sisinya 3. Kemudian diketahui sudut A-nya adalah 60 derajat, ini sudut A-nya. Teman-teman perhatikan, di sini diketahui dua buah sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi BC. Di sini jelas kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. BC kuadrat sama dengan sisi yang diketahui ini kita kuadratkan ya. 3 dan 6 ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Jadi 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali sisi ini kita kalikan. 2 kali 3 kali 6. Kemudian kita kali dengan cos sudut yang diketahui yang merupakan sudut yang berada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos 60 derajat. Oke, sekarang ini kita hitung aja ya. 3 dikuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36. 2 kali 3 kali 6, 2 kali 3 kan 6. 6 kali 6 itu 36. Cos 60 derajat itu setengah ya. 9 tambah 36 dikurangi 36 kali setengah. 9 tambah 36 itu 45. 36 kali setengah itu kan 18. Sekarang 45 kita kurangi dengan 18, kita peroleh 27. Nah, ini kan nilai dari BC kuadrat kan. Sementara kita mau mencari sisi BC, berarti ini kita akarkan. Jadi BC kuadrat sama dengan 27, maka BC-nya adalah akar dari 27. 27 ini kan 9 kali 3 kan. Akar 9-nya itu 3, jadi ini 3 akar 3. Jadi kita peroleh ternyata panjang sisi BC adalah 3 akar 3, satuannya di sini cm. Ya. Jadi panjang sisi BC adalah 3 akar 3 cm. Oke, inilah salah satu contoh soal yang menggunakan aturan kosinus. Nah, selain untuk mencari besar atau panjang salah satu sisi pada segitiga, aturan kosinus ini bisa kita gunakan juga untuk mencari besar sudut jika ketiga sisi pada segitiga tersebut diketahui panjangnya.
Oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian ketiga, bagaimana cara menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Oke, sekarang kita bahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Jadi jika teman-teman tahu bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, itu bukan satu-satunya rumus untuk mencari luas segitiga ya. Kita juga bisa menggunakan trigonometri untuk mencari luas segitiga. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC seperti yang tadi dengan sisi-sisinya ini A, B, dan C. Kemudian diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit, misalnya diketahui sisi B dan C dan sudut A. Nah, ini cukup untuk kita gunakan untuk menentukan luas segitiga, ya. Jadi jika diketahui dua buah sisi dan sudut apitnya, sudut yang diapit kedua sisi tersebut, kita bisa mencari luas segitiga tanpa mencari alas dan tinggi segitiga tersebut. Caranya seperti ini. Luas segitiga sama dengan setengah kali sisi yang diketahui, yaitu B dan C, kita kalikan. Jadi setengah BC kalikan dengan sinus sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, ya, yaitu sudut A. Jadi luasnya sama dengan setengah kali BC kali sin A. Kemudian jika diketahui sisi A dan C dan sudut B, ini caranya sama, luas segitiga sama dengan setengah kali AC kali sin B, ya. Kemudian jika diketahui sisi A dan B dan sudut C, maka luas segitiganya sama dengan setengah kali AB kali sin sudut C. Ya, seperti ini. Ini cara menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Contohnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6 cm, panjang AC-nya 3 cm, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Tentukanlah luas segitiga ABC. Kita buat dulu gambarnya. Ini segitiga ABC diketahui panjang AB-nya 6 cm, ini 6, panjang AC-nya 3 cm, di sini 3, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Ini 60 derajat. Kita bisa mencari luas segitiga ya. Caranya setengah kali kedua sisi ini kita kalikan, setengah kali 3 kali 6 kali sinus dari sudut yang diapitnya ya, kali sin 60 derajat. Setengah kali 3 kali 6 itu 9. 3 kali 6 kan 18 ya. 18 kali setengah ini 9. Kemudian sin 60 ini setengah akar 3. 9 kali setengah akar 3 itu 9 per 2 akar 3. Nah, inilah luas segitiga ABC. Jadi, luas segitiga ABC adalah 9 per 2 akar 3 cm persegi. Gampang kan?